Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata yang senantiasa terus memberikan kepada kita hidayah, rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu dalam kajian rutin kita, kajian fikih menurut mazhab Imam Syafi'i yang merujuk ke kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Mazhabil Imam Syafi'i. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, para hadirin sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kembali pengkajian kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu. Kita sudah menyelesaikan bab ini sebetulnya, ya, cuman nggak apa-apa saya ulangi sedikit, ya, sedikit saja, dan kita akan mengambil faedah dari kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah, ya, sekitar 2 halaman, ya, sekitar dua halaman. Adapun faedah dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i kita sudah selesaikan di pertemuan pekan yang lalu, dan ini rekamannya ada di YouTube, saya, nanti bisa dirujuk ke sana kalau ingin murojaah atau mutolaqah, ya. Baik, kita masuk sedikit, ya, terkait tentang jabair ini, ya. Jadi kita sudah mengetahui bersama, ya, jabiroh itu jamaknya adalah jabair, itu adalah pengikat tulang, ya, pengikat tulang yang diletakkan pada tulang yang patah atau tulang yang retak agar tulang tersebut kembali seperti semula, kembali menjadi betul, kembali menjadi lurus. Sedangkan asoib itu adalah jamak isobah, itu sama, ya, pengikat juga, tapi diletakkan atas anggota tubuh yang terluka, yang mengeluarkan darah, ya, agar terjaga dari noda-noda, bakteri, kuman, virus, sampai luka itu menjadi sembuh, ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar. Apakah suara saya jelas terdengar? Ini saya menggunakan headset, ya. Baik. Dalilnya kita sudah jelaskan. Dalil, ya. Silahkan di mute, ya, teman-teman, ya. Nah, dalilnya kita sudah jelaskan, kemudian waktunya. Nah, untuk waktu, ya, ini berbeda dengan
waktu mengusap khuf ya. Kalau waktu mengusap khuf itu adalah 1 hari 1 malam jika mukim dan 3 hari 3 malam jika bersafar. Sedangkan masah mengusap jabiroh ini, pembalut atau pengikat tulang ini, dan juga pembalut luka ini tidak ada rentang waktu tertentu, tidak 1 hari semalam, tidak pula tiga hari tiga malam, ya. Afwan kurang jelas volumenya, mungkin ditambah. Ini saya sudah mendekatkan ke mulut saya ya. Wallahu alam ini kenapa bisa kurang terdengar, ya. Ya, kembali ke kitab ya. Jadi di sini dikatakan senantiasa dia memasahnya atau mengusap jabiroh tersebut selama uzur itu ada ya. Mada mal uzru maujudan. Kemudian fa iza zallal uzru, jika uzur itu hilang, bi an indamala al jurhu ya, kalau misalnya mulai sembuh lukanya, wanja barol kasru, dan juga tulangnya yang patah atau yang retak atau yang bengkok itu kembali pulih ya, maka batola al-mashu, maka masah atas jabiroh dan juga isobah, pembalut baik tulang maupun luka itu menjadi tidak lagi berlaku alias batal ya. Baik. Nah, wa wajabal ghuslu, maka ketika tidak boleh diusap atau dimasah, maka yang wajib adalah dibasuh ya, tulang yang patah tersebut atau anggota tubuh yang luka. Fa idza kana mutawaddian, kalau dia itu masih dalam keadaan wudu, wa batala mashuhu, dan mengusap itu tidak boleh lagi karena sudah sembuh tadi ya. Ini ya, karena sudah sembuh tadi ya, lukanya sudah sembuh dan juga tulangnya juga sudah lurus kembali alias bisa digunakan lagi, digerakkan ya. Maka wajib alaihi isobatul udwi al-mamsuhi wa ma ba'dahu min a'dha'il wudu. Maka wajib bagi dia untuk menuangkan air atau membasuh anggota yang diusap itu tadi, ya, baik itu tulang maupun luka yang anggota tubuh yang terluka, dan yang setelahnya dari anggota wudu. Nah, ya, mashan au ghaslan, baik itu mengusap ataupun membasuh hasabal wajib. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, misalnya lukanya itu ada di tangan, ya, memanjang gitu, katakanlah di lengannya itu karena jatuh dari motor katakanlah, dan tidak boleh kena air, ya kan, lecet dan parah sekali, ya. Nah, berarti kan yang di tangannya itu dibalut ya, pakai perban ya, gips kah atau plester, nah ya, seperti itu. Kemudian itu dimasak ya, karena kan tidak boleh kena air ya. Kalau kena air akan membahayakan bagi orang tersebut ya. Karena itulah perhatian Islam ya, perhatian syariat Islam, bagaimana agar kewajiban ini masih bab toharoh ya. Ketika akan sholat kita tetap harus sholat, dan syarat sholat adalah berwudu. Tapi kita juga harus memperhatikan keselamatan nyawa kita, keselamatan tubuh kita. Nah, ya, jadi Islam sambil seperti itu syariatnya. Nah, berarti yang diusap ini tangannya ya, tangannya. Kemudian yang setelahnya itu dicuci atau diusap ya. Wama ba'dahu min a'dha'il wudu. Ya, ini kalau sudah sembuh ya. Mashan wa ghuslan. Nah, ya. Jadi kalau sudah sembuh tangannya, maka tangannya itu wajib dibasuh. Kemudian yang setelahnya, berarti setelah tangan itu mengusap kepala. Kepala itu diusap ya, dimasak. Kemudian kaki dicuci. Hasabal wajib. Ini dengan catatan dia masih punya wudunya ya. Dia masih dalam keadaan suci ya, dia masih dalam keadaan berwudu. Kemudian wa hukmul jabairi wahidun, dan hukum jabair ini satu, sawaun kanat toharatu min hadatsin asghara au hadatsin akbaro. Satu hukumnya ya, baik itu dia bersuci dari hadas kecil ya, hadas kecil terangkat hadas kecil itu dengan wudu, dan hadas besar terangkat dengan mandi. Bab ini, setelah ini kita akan masuk pembahasan bab mandi. Illa annahu fil hadatsil akbar, hanya saja dia di hadas besar ya, idza batala al mashu, jika tidak boleh lagi mengusap ya, atau masahnya itu batal,
Maka apa yang harus terjadi? Apa yang harus dilakukan? Wajaba ghuslu maudhi'il isobati awil jabiroti faqat. Maka yang wajib itu hanya apa? Mencuci perban atau tangan yang diperban atau tangan yang diikat oleh jabiroh tadi. Nah, ya ini kalau mandi besar ya, kalau dia berhadas besar. Tadi contoh tadi berarti tangan. Maka tangannya itu kalau dia berhadas besar, kan dia wajib mandi ya untuk mengangkat hadas besarnya. Maka kalau batola al-mashu, kalau masahnya itu batal, ya, maka yang wajibnya apa? Wajaba waslu maudhi'al isobati awil jabil faqat. Maka yang wajib adalah mencuci tempat diletakkannya isobah atau jabiroh saja. Wala yajibu ghuslu siwaha minal badan. Dan tidak wajib membasuh selain dari tempat diletakkannya isobah atau jabiroh tadi dari badan. Nah, ya jadi kita tidak perlu mengulangi mandi lagi. Kita hanya wajib membasuh tempat isobah atau jabiroh. Baik, semoga jelas ya. Kemudian sedikit lagi sebelum kita masuk nanti ke kitab At-Taqrirat As-Sadidah untuk mengambil faedah dari sana. Yajibu ala wadhi'al jabiroti al-qada'u fil mawadhi'at taliyati. Perhatikan baik-baik, wajib bagi orang yang meletakkan jabiroh pada tubuhnya atau isobah, wajib atasnya apa? Al-qada'u, wajib bagi dia untuk mengkodok ya, mengkodok sholatnya. Fil mawadhi'at taliyati, pada situasi berikut ini atau pada keadaan berikut ini. Nah, ya. Yang pertama, idza wadu'aha ala ghairi tuhrin wa ta'azzara naz'uha. Nah, ya. Yang pertama adalah jika dia itu ya meletakkan jabiroh atau isobah itu tidak dalam keadaan suci dan dia susah untuk mencabutnya. Nah, makanya ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya apa? Al-mashu alal khuffain, ya, mengusap kedua sepatu. Ya, jadi sepatu ya dengan syarat-syaratnya sudah kita jelaskan ya. Syarat-syaratnya sudah kita jelaskan. Nanti silakan di murojaah atau dilihat video-video yang sebelumnya ya. Jadi 2 video sebelumnya atau ya 1 video sebelumnya itu kita pakai yang seperti ini. Kalau yang sebelumnya saya pakai video seperti biasa ya, wajah ya. Tapi setelah saya timbang-timbang lebih baik seperti ini ya. Jadi teman-teman fokusnya nanti ke kitab ya, bukan ke wajah saya ya. Jadi bisa sambil melihat kitab Arab ya. Jadi timbul kecintaannya pada bahasa Arab dan belajar bahasa Arab. Ya, yang pertama begini ya. Jadi dia kalau meletakkannya tidak dalam keadaan suci dan susah untuk mencabutnya untuk berwudu, maka sholat-sholat yang dilakukan ketika dia meletakkan jabiroh atau isobah ini wajib untuk dikodok. Yang kedua, aukanat fi a'dha'it tayammumi, atau jabiroh tadi ya, isobah tadi itu ada pada anggota tayamum. Apa itu anggota tayamum dalam tubuh kita? Al-wajhi awil yadain, yakni wajah, muka, dan juga kedua tangan. Kemudian yang ketiga, kapan kita wajib mengkodok sholat bagi orang yang meletakkan jabiroh? Idza akhadat minas sahihi aksaro min qadril istimsaki. Jika jabiroh atau isobah tadi mengambil lebih banyak daripada sebatas untuk menahannya. Jadi melebihi ukuran sekedar penyangganya agar jabiroh atau isobah tadi tidak terlepas. Ya. Jadi melebihi batasnya. Maksudnya bagaimana? Mari kita buka kitab At-Taqrirat agar lebih tergambar, lebih musawwar ya bahasa Arabnya. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan ya, bagaimana cara berwudu orang yang meletakkan jabiroh pada tubuhnya. Yang pertama dia berwudu sampai menuju anggota tubuh yang ditutup. Kemudian yang kedua dia bertayamum pada anggota tubuh yang luka atau yang patah itu. Yang ketiga dia membasuh anggota tubuh yang sehat, ya, yang sehat dibasuh, ya. Kemudian yang keempat dia mengusap, ya, dengan air, ya, yamsahu bilma, dengan air ala satir pada penutupnya. Ya, penutup atas luka itu. Apa itu? Yaitu tadi isobah atau jabiroh. Kemudian yang kelima dia menyempurnakan ma baqiya minal wudu'i, apa-apa yang tersisa dari anggota wudu. Kemudian itu cara berwudu ya. Nah, kemudian cara mandi gimana? Kalau misalnya
terluka atau patah dan tidak bisa kena air dan susah untuk kena air dan menyebabkan doror kalau kena air, menyebabkan bahaya kalau kena air, maka caranya adalah yatakhayyaru ya, baina an yuqaddimal ghusla awalan awit tayammuma. Dia boleh memilih di antara mendahulukan mandi, jadi mandi dulu ya, atau dia mendahulukan tayamum. Wal afdol, dan yang afdolnya di sini adalah ya, kembali ke sini, wal afdol, nah, yang afdolnya itu apa? Udah jadi bahasa Indonesia ya, afdol yang utama, yang lebih baik, yang lebih jos bahasa sekarang ya. Wal afdol taqdimut tayamumi, dan yang afdol itu mendahulukan tayamum. Lah kenapa? Liuzilal huslu asar turabi, agar mandi itu menghilangkan bekas-bekas turab ya, bekas-bekas debu. Nah, ya. Nah, bab tayamum nanti akan ada babnya sendiri ya. Kita nggak usah terlalu mendalamkan pembahasan tayamum. Nah, kemudian ini ya, hukum jika seseorang itu ingin sholat fardu yang lain dan dia dalam keadaan suci sebelumnya. Nah, ya ini perluasan sedikit ya. Nah, kalau dalam wudhu bagaimana? Alaihi an yatayammama faqat indan Nawawi. Nah, ya. Jadi menurut Imam An-Nawawi, kalau dia ingin sholat lagi ya, sholat fardu lagi maksudnya ya, dia ingin sholat fardu lagi dan dia masih dalam keadaan suci, tapi dia meletakkan jabirah ya, meletakkan isobah ya pada tubuhnya, baik itu karena tulangnya patah, retak, bengkok dan seterusnya, atau terluka tubuhnya dan lukanya itu parah ya. Nah, menurut Imam An-Nawawi, itu dia cukup tayamum saja ya, cukup dia tayamum saja. Kemudian ini muktamad ya, yang jadi pegangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu adalah pendapatnya Imam An-Nawawi. Muktamad itu. Wa 'inda Rafi'i, dan menurut Imam Ar-Rafi'i ya tayammamu wa yu'idu ghuslal a'dha'i allati min ba'dil qadwi alladhi 'alaihi satir. Menurut Imam Ar-Rafi'i nggak cukup dia bertayamum saja, nggak cukup. Dia harus bertayamum dan kemudian mengulangi mencuci anggota tubuh setelah tubuh yang ditutup tersebut. Jadi tubuh yang ditutup tersebut ditayamumkan atau ditayamumi, kemudian setelahnya yang fardu wudunya atau fardu yang wajib anggota tubuh yang fardu dibasuh atau diusap, maka itu harus dibasuh ya, harus dicuci ya. Wa yu'idu ghuslal a'dha'i, dan dia mengulangi mencuci anggota tubuh mim ba'dil qadwi, setelah tubuh yang ada penutupnya. Nah, semoga jelas ya. Kemudian kita masuk yang ke kalau mandi bagaimana? Kalau dia berhadas besar, kan wajib mandi itu. Ya, tapi dia nggak bisa kena air dan dia ingin sholat. Nah, ya dia ingin sholat, dan sholatnya kan punya fardu ya, fardu ain ya. Maka dia kalau dalam ghusl, kalau tadi kan dalam wudu ya, ini fil wudu'i nomor 1 ini, perhatikan teman-teman. Kemudian kalau yang nomor 2 ini fil ghusli, dalam mandi, yang akan kita bahas setelah pembahasan ini. Jadi dia cukup bertayamum saja. Ya tayammamu faqat bil ittifaq, sesuai dengan kesepakatan para fuqaha. Dalam hal ini adalah fuqaha mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini sedikit perluasan tadi yang terkait kodok-kodokan tadi, terkait kodok-kodok sholat tadi, atau ya mengganti sholat tadi. Hukmu sholati sahibil jabirati min nahiyatil qada'i fihi tafsil. Jadi hukum sholatnya orang yang ada jabiroh pada tubuhnya ya, dari aspek kodok ya, dari aspek mengkodok sholatnya ya, melakukannya lagi ya, kodok itu kan melakukan lagi ya, melakukan sholat lagi, maka ada perincian di situ. Fihi tafsilun. Yang pertama adalah idza kana satiru atau al-jabiratu, jika penutupnya dalam hal ini adalah jabiroh atau isobah tadi, fi udwin min a'dha'it tayammumi ya, jika penutup jabiroh atau isobah tadi ada pada anggota tayamum. Ya, baik itu wajah atau kedua tangan. Nah, di sini dikatakan yajibu alaihil qada'u mutlaqan. Maka wajib dikodok secara mutlak. Ya, sama seperti ini tadi ya. Nomor 1 ya. Nomor 2 ya, di nomor 2 ini. Au kanat fi a'dha'i tayammumi al-wajhi awil yadain.
Nah, ini wajib untuk dikodok ya. Baik. Itu yang pertama ya. Jadi kalau jabirohnya, plesternya ya, itu di muka katakanlah sobek misalnya atau dijahit dan tidak boleh kena air, maka wajib itu dikodok sholatnya. Ya kan? Kemudian yang kedua, idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum. Gimana kalau bukan di anggota tayamum, bukan di selain wajah dan di kedua tangan, fananzur. Maka ayo kita perhatikan. Ini perlu perhatian ya. Yang pertama, idza kana satiru biqadril jurhi. Jika penutup itu seukuran luka saja. Ya seukuran luka ya. Fayajibu alaihi an yaksila jami'as sahihi. Maka kalau penutupnya itu, baik itu jabiroh atau isobah, itu seukuran luka, maka wajib untuk membasuh semua anggota tubuh yang sehat. Wayatayammama ya, anil jarih, dan juga dia bertayamum pada anggota tubuhnya yang luka atau yang patah ya, bisa juga ya. Wayamsaha ala satiri biturob, ya, dan dia mengusap penutup itu dengan debu. Wayakunul mashu nadban, dan mengusapnya itu sunnah. Biturobi, dengan debu. La wajiban, tidak wajib. Wala kodo'a alaihi mutlakon, dan tidak ada kodoknya secara mutlak, itu dia tidak mengkodoknya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian yang kedua, wa ila akhadha satiru minas sahihi qadran. Ya. Jadi kalau misalnya penutup itu mengambil seukuran dari anggota tubuh yang sehat. Nah, kalau bedanya dengan yang di atas ini, bedanya kalau yang di atas penutupnya itu hanya seukuran yang luka, biqadril jurhi. Ya, jadi hanya seukuran tubuh yang luka atau yang patah. Nah, adapun yang di nomor 2, bedanya adalah dia mengambil atau menutup anggota tubuh yang sehat. Ya, fafihi tafsil. Maka ada perincian. Ini agak lengkap sedikit daripada kita fikih manhaji. Ya, perlu kita ketahui juga ini ya. Yang alif. Yang alif, ini poin yang nomor 2, ada poin A. Kalau bahasa Indonesia gitu kan. Nomor 2, 2A, 2B. Kalau ini 2 alif. Adalah idza akhadha minas sahihi qadril istimsaki wa wada'ahu ala taharatin fala yajibu alaihil qada'u kadzak. Kalau ya mengambil ya bagian yang tubuh itu, penutupnya itu, baik itu isobah atau jabiroh, itu mengambil anggota tubuh yang sehat seukuran penyangga saja, ya, seukuran penyangga saja, ya. Hanya sebatas kebutuhan, tidak lebih. Ya, untuk menyangga saja, tidak lebih. Ya, sebatas kebutuhan saja. Wa wada'ahu ala taharatin, dan dia meletakkan penutup tersebut dalam keadaan suci. Ya, alias dia sudah berwudu dulu ya, berwudu dahulu. Fala yajibu alaihi al-qada'u kadzak. Maka tidak wajib atasnya mengkodok sholatnya. Kemudian poin yang B adalah wa idza akhadha minas sahihi qadril istimsaki faqat. Ya. Kalau penutup itu mengambil bagian tubuh yang sehat maksudnya ya, seukuran kebutuhan saja. Wa wada'ahu ala ghairi taharatin. Nah, ini bedanya dengan yang poin A tadi. Dia meletakkan penutup tersebut, jabiroh atau isobah itu, tidak dalam keadaan suci. Ingat ya, tidak dalam keadaan suci. Kalau poin yang A, wadu'ahu ala toharatin, dia meletakkannya dalam keadaan suci. Sedangkan poin yang B, wadu'ahu ala ghairi toharatin, dia meletakkan penutup tersebut tidak dalam keadaan suci. Ya. Atau akhadha minas sahihi ziyadatan ala qadri istimsaki. Atau penutup tersebut mengambil bagian yang sehat itu lebih daripada sekedar kebutuhan, lebih daripada sekedar menyangga saja. Sawaun awadu'ahu ala toharotin amla, sama saja. Apakah dia itu meletakkan penutupnya itu, jabiroh atau isobah itu,
baik dalam keadaan suci atau tidak, maka dalam keadaan ini bagaimana hukumnya? Fayajibu alaihil qada'u fi kiltal halatain. Maka wajib baginya untuk mengkodok sholatnya pada dua keadaan ini. Apa itu dua keadaan, Ustaz? Yang pertama, dia meletakkan penutup pada tubuh yang sehat itu hanya seukuran kebutuhan saja, ya. Dan dia itu meletakkannya tidak dalam keadaan suci. Itu kondisi yang pertama, ya. Kondisi yang pertama. Atau dia menutup bagian tubuh yang sehat lebih daripada kebutuhan, lebih dari sekedar menyangga, ya. Sama saja dia itu meletakkannya dalam keadaan suci atau tidak. Nah, ini keadaan yang kedua. Maka pada dua keadaan ini wajib baginya untuk mengkodok sholatnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ya. Kemudian sedikit lagi, ya. Wa amma, nah ini kita lewatkan saja ya. Ini namanya nazom, ya, nazom. Ya, semacam syair-syair seperti itulah, ya. Nah, kita ke sini ya. Wa amma idza lam yakun 'alal jurhi satirun fayajibu 'alaihi an yaghsila sahiha wa yatayammam. Wa yatayammama. Adapun jika tidak terdapat pada luka tersebut penutup. Ya, jadi lukanya itu tidak dia kasih plester, tidak dia kasih gips, tidak dia kasih Hansaplast, Tensoplast, apalah namanya, tidak dia kasih itu. Maka bagaimana dia wudhunya? Fayajibu alaihi an yaghsila sahiha wa yatayammam. Maka wajib baginya untuk mencuci, ingat ya, mencuci anggota tubuh yang sehat dan juga dia bertayamum. Ya, tayamum pada lukanya tersebut, ya. Wala qado'a alaihi mutlaqan, tidak ada kodok secara mutlak walau kana fi a'dha'it tayamum, kalau meskipun itu pada anggota tayamum. Lah kenapa begitu? Lah karena nggak ada satirnya, dia tidak menutupnya. Misalnya pipi kita kena benda tajam, katakanlah seperti itu, kemudian kan sakit ya. Ya kayak mungkin bayangan saya mungkin seperti Samurai X itu mungkin ya, si Kenshin Himura itu kan ada tanda X tuh di pipinya tuh. Terus bagaimana? Nggak dia tutup kan? Ini misalnya saja ya, ini misal agar mudah untuk ditangkap ya. Jadi gimana lukanya itu? Nggak ditutup. Berarti dia wajib mukanya dia tayamum, karena muka adalah anggota tayamum, kemudian yang tangan, kaki itu dibasuh, dan kepala itu diusap. Karena kan nggak sakit kan. Dan kalau dia sholat, maka tidak dikodok. Tidak ada kodok secara mutlak. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara poin-poin ini ya. Semoga bisa dipahami. Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Dan yang terakhir, waqtarul Imamun Nawawi fi majmu'ihi qaulal Muzani wa huwa annahu la qada'a ala sahibil jabirati mutlaqan. Nah, ini ada keringanan juga ternyata ya. Bisa kita ketahui juga dari sini. Di sini disebutkan atau dijelaskan atau dituliskan waqtarul Imamun Nawawi, Imam An-Nawawi ya, seorang ulama ya, muharrir, muhakkik, muhadzib mazhab Imam Asy-Syafi'i, mujtahid juga, mujtahid mazhab. Beliau memilih dalam kitab Majmu'nya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, beliau memilih siapa? Beliau memilih Qaulal Muzani. Beliau memilih pendapat Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini murid dari Imam Asy-Syafi'i ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu memilih pendapat Imam Al-Muzani. Wa huwa, apa pendapat Imam Al-Muzani itu? Annahu la qada'a ala sahibil jabirati mutlaqan. Tidak ada kodok bagi orang yang meletakkan jabiroh ya secara mutlak. Li'anna kulla salatin wajabat fil waqti wa in kanat ma'a khalalin. Ya, jadi dikatakan di sini karena semua sholat itu ya, seluruh sholat yang 5 waktu itu wajib dikerjakan pada waktunya ya, pada waktunya dikerjakan ya. Sholat subuh waktunya dari azan subuh fajar shadiq sampai munculnya matahari ya kan.
terbitnya matahari, kemudian sholat zuhur, waktunya, rentang waktunya juga ada. Nah, itu wajib dikerjakan pada waktunya. Wa in kanat ma'al kholalin, meskipun pada sholat tersebut ada kecacatan, ada kekurangan, ada ketidakkhusyukan, ada kelemahan. Nah, ya, la yajibu qada'uha, maka ketika sholat itu tidak ada kekurangan, ada kelemahan, itu tidak wajib untuk dikodok. Nah, ya. Haitsu annahu adda wazifatal waqti, ya, dengan catatan dia dikerjakan pada waktunya, ya, atau di dalam waktunya. Innama yajibul qada'u bi amrin jadidin, wajibnya kodok itu pada perintah yang baru, walam yasbut fihi syai'un, dan tidak terdapat di dalamnya itu sesuatu, bal sabata khilafuhu, bahkan yang ada adalah menyelisihinya, ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tapi yang muktamad yang ini, ya, yang muktamad itu yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Meskipun Imam An-Nawawi itu memilih pendapat tidak ada kodok bagi sohibil jabiroh, ya, tapi karena kita sudah belajar, maka kita harus perhatikan yang ini, ya, karena ini lebih selamat, ya, karena tidak kena anggota tubuhnya, tidak kena anggota tubuhnya tidak kena air, ya. Nah, demikian, ya, Allahu ta'ala a'lamu bishawab. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, ya, di fikih manhaji, ya, halaman 71, ya. Bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka, ya. Baik, kita masuk ke pembahasan al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu, ya. Mandi, kemudian hukum-hukumnya, dan juga jenis-jenisnya. Jenis-jenis mandi. Ya. Baik. Baik. Al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu, mandi, hukum-hukumnya dan juga jenis-jenisnya. Maknahu, jadi definisinya, ya. Maknahu huwa fil lughati sayalanul ma'i ala syai'i ayyan kana. Nah, ya. Jadi mandi dalam maknanya secara bahasa, fil lughah, secara bahasa maksudnya adalah sayalanul ma'i, mengalirkan, menyiramkan air, ala syai'i ayyan kana, atas sesuatu apapun itu. Nah, ya. Kemudian syar'an, pengertiannya secara syariat, ya, adalah jaroyanul ma'i alal badani biniyatin makhsusatin. Nah, ya, ini secara syar'i, ya. Makna mandi secara syar'i itu adalah menyiramkan air, mengalirkan air kepada tubuh biniyatin makhsusatin, ya, dengan niat tertentu. Mengalirkan air atas badan biniyatin makhsusatin, dengan niat tertentu, dengan niat khusus. Nah, ya kan, mandi janabah, ya, mandi Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha, dan macam-macam nanti akan kita bahas. Nah, ya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini pengertian secara bahasa dan juga secara istilah, ya. Ada yang menarik sedikit, ya. Nah, kalau dalam kitab ini, ya, Al-Mu'tamad fil Fiqhi Syafi'i, ya, karya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, beliau masih hidup orangnya, hafizahullah. Nah, di sini disebutkan al-ghuslu lugatan ismun minal iktisal. Nah, jadi mandi secara bahasa itu adalah nama dari penyiraman atau pemandian. Nama dari, ya, mandi lah, nama dari sebuah mandi. Wahwa sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Nah, ini, ya, jadi agak beda dikit redaksinya. Kalau tadi di kitab Al-Fiqhul Manhaji dikatakan sayalanul ma'i ala syai'i ayyan kana. Nah, kan begitu. Tapi kalau dalam kitab Al-Mu'tamad dijelaskan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Nah, maknanya sama, ya, mengalirkan air atas sesuatu secara mutlak, apapun itu. Wa huwa ismun lil ma'il ladzi yuktasalu bihi. Kemudian secara syar'i mandi itu adalah
jaroyanul ma'i ala jami'il badani makan niyati. Agak beda dikit ya. Tapi maknanya sama. Jadi mengalirkan air atas seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh kita dikenai air makan niyati ya dengan niat tentunya ya. Harus pasang niat. Wa mahallun niyati al-qalbu ya, ini ingat ya, harus diingat. Mahal atau posisi atau tempat niat itu adalah di hati. Ini semua ulama ini sepakat ya, bahwa tempat niat itu ada di hati. Meskipun nanti ada ulama, ada fuqaha yang mensunnahkan talafuz bin niat, ada juga yang tidak, kan begitu. Dalam wudu misalnya, atau dalam sholat misalnya. Ya, nanti akan kita pelajari nanti. Ya. Nah, kemudian dalam kitab At-Takrirat ada yang menarik. Ya, ada yang menarik. Takrirat ini kitab, bentar saya cek kitab fisiknya dulu. Halaman 113 ya, 113. 113. 113. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini dijelaskan ada berbeda antara gusel, ghusl, dan gisel. Nah, ya, jadi jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Ada perbedaan ternyata. Nah, ya. Ta'riful gusli lugatan asayalan. Ya, jadi mandi itu secara bahasa maknanya adalah mengalirkan atau menyiramkan. Wa syar'an, agak beda dikit nih dengan dua kitab yang tadi. Secara syariat, mandi itu adalah ta'mimu jami'il badani bil ma'i bin niyatin makhsusatin. Meratakan seluruh tubuh dengan air. Kalau tadi kan jaroyanul ma'i, kan begitu. Mengalirkan atau menyiramkan air atas tubuh atau atas seluruh tubuh. Nah, kalau at-takrirat ini menggunakan definisi ta'mimu jami'il badani bil ma'i bin niyatin makhsusatin. Meratakan seluruh tubuh dengan air ya, dengan niat tertentu ya. Oke, ya ada chatting. Baik. Baik. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Perbedaan antara gusel, ghusl dengan gisel. Nah, ya. Al-farqu bainal ghusli wal ghusli wal gisli. Perbedaan antara gusel, ghusl, gisel. Nah, jadi jangan terbalik ya. Setelah ini harapannya tidak terbalik lagi. Al-ghuslu bid-dhammi. Ghusl itu dengan dommah ya. Dommah di huruf ghainnya. Maknanya adalah ta'mimu jami'il badani bilma, meratakan seluruh tubuh dengan air ya, menyiramkan seluruh tubuh dengan air. Adapun al-ghuslu bil fath ya, dengan fathah ghain ya, huruf ghainnya, perhatikan bedanya ya. Kalau ini ghainnya dhammah, kalau ini fathah. Nah, al-ghuslu bil fathi ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Maka ghusl itu adalah nama ketika membasuh sebagian tubuh. Nah, itu bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama atau al-ghuslu ini jami'il badan, seluruh tubuh. Nah, ya. Ini ya, jami'il badan, seluruh tubuh. Itu kalau pakai dhammah ya, ghainnya, huruf gha-nya itu pakai dhammah. Sedangkan al-ghuslu dengan fathah itu adalah membasuh sebagian anggota tubuh. Nah, makanya dalam wudu tadi atau dalam pembahasan wudu itu menggunakan istilah ghusl dengan fathah, bukan dengan dhammah. Nah, ya makanya kalau nanti ada kitab gundul, nah itu kalau bahasanya tentang wudu itu adalah ghusl. Nah, ya karena membasuh sebagian anggota tubuh. Ya. Baik. Baik. Nah, adapun gisel, nah gisel ini apa lagi nih? Nah, dengan kasroh bil kasri ismun lima yudofu ilal ma'i min sobunin au ghairihi. Sedangkan gisel itu ya dengan kasroh itu maknanya adalah nama bagi yang ditambahkan kepada air, baik itu berupa sabun atau selain sabun. Nah, ya. Nah, sudah azan ya. Ini saya selesaikan sedikit ya tentang hukum ini, satu halaman ini. Nah, jadi itu bedanya ya. Kalau ghusl itu membasuh seluruh badan, ghusl itu membasuh sebagian anggota badan, kemudian gisel itu adalah nama yang ditambah baik itu berupa sabun
atau mungkin sampo atau deterjen atau apalah namanya. Nah, kemudian ini yang terakhir ya teman-teman ya. Setelah ini kita selesaikan. Jadi ahkamul ghusli khamsatun. Nah, hukum mandi itu ada 5. Ya. Jadi tidak hanya 1 ya. Jadi ahkamul ghusli khamsatun. Hukum mandi itu ada 5. Yang pertama hukumnya adalah wajibun. Hukumnya wajib. Jika apa? Idza nadaro al-ghusla al-masnuna. Jika seseorang itu bernazar mandi sunnah. Saya bernazar mandi sunnah. Itu berarti sudah wajib dia jadinya. Ya mandi sunnah itu misalnya mandi Jumat, mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Wa fi halatin sit. Dan dalam keadaan 6. Wa fi halatin sittin. Dalam 6 keadaan. Ya, 6 keadaan minha khurujul mani. Di antara 6 keadaan yang mewajibkan mandi atau hukum mandi menjadi wajib itu adalah keluarnya mani. Kemudian hukum mandi yang kedua, hukumnya apa? Mandubun. Ya, hukumnya mandub alias sunnah alias dianjurkan. Ya, kaguslil jumu'ati wal idain. Ya. Seperti mandi Jumat dan mandi idain, ya, mandi Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian hukum mandi yang ketiga itu adalah mubah. Mubah idza kana litabarrudi awit tanazzufi biduni niyatin sholihatin. Mubah mandi itu hukumnya kalau untuk mendinginkan badan, untuk membersihkan badan tanpa ada niat yang baik ya. Niat yang baik itu yang misalnya niat mandi Jumat, mandi Idul Adha, Idul Fitri dan mandi-mandi yang lainnya. Intinya mubah itu kalau hanya untuk mendinginkan tubuh dan membersihkan tubuh. Kemudian mandi yang keempat, hukumnya makruh. Ini hukumnya ada makruh. Itu kalau apa? Al-ghuslu bilin dimasi liso ini. Mandi menyelam. Ya, menyelam, seluruh tubuhnya itu menyelam dalam air bagi orang yang berpuasa. Ya, di sini catatan kaki nomor 2 ya, nomor 2 di sini. Walau kanal ghuslu wajiban. Meskipun itu mandi wajib. Nah, jadi kalau mandi wajib berendam gitu ya, menyelam dalam air itu kalau berpuasa maka hukumnya makruh ya. Kemudian yang terakhir hukum mandi yang kelima haram. Nah ya, tapi haram tapi sah. Haramun ma'asihah. Dia mandinya haram tapi sah. Idza kana bima'in mausubin. Ya, jika dia mandi menggunakan air yang digosok ya, air yang dirampas, air yang diambil tidak dengan izin atau tidak dengan keridoan pemiliknya ya, bima'in maksubin. Itu haram hukumnya, tapi sah mandinya. Ya kalau dia mandi junub, mandinya itu sah. Tapi haram, berdosa dia karena dia mengambil air yang bukan haknya. Maka ya izin dulu ya kalau mau mandi misalnya di musola atau di kalau di terminal atau di masjid itu biasanya ada bayar ya, ada bayar. Yang terakhir tidak sah dan juga haram. Ya hukumnya mandi itu haram dan juga tidak sah. Ini bagaimana? Idza kanat haidon biniyatit ta'abbudi. Jika seorang yang berhaid itu mandi dengan niat untuk ibadah ya kepada Allah tentunya. Ya kan? Illa mastusniya min ghusli nusukin wa qaidin wa ghairihima. Kecuali yang dikecualikan adalah mandi dalam nusuk ya, ibadah haji dan qaid dan juga selainnya. Ya wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jazakallahu khairan atas kedatangan teman-teman sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah rekamannya ada di YouTube saya. Bagi yang terlambat nanti bisa mutolaah atau murojaah di situ. Dan insya Allah pekan depan akan kita lanjutkan pembahasan tentang mandi ini ya, bab mandi ini ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.